Selamat pagi, perkenalkan saya Justinus, calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPT SDN 2 Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Deis. Selamat pagi, Bu Deis. Selamat pagi, Pak. Adapun tujuan kita melakukan percakapan praobservasi pagi ini, Bu ya, yaitu untuk mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan nanti pada kegiatan supervisi sehingga dapat berjalan dengan baik dan nanti juga Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan percaya diri ya. Adapun tujuan supervisi yang akan kita lakukan setelah praobservasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya ya, sehingga dapat memberikan dampak secara langsung kepada performa Ibu sendiri dan juga dapat memberikan dampak secara langsung kepada kegiatan pembelajaran di kelas nantinya. Dampak yang dimaksud di sini yaitu meningkatkan kompetensi dari Ibu sendiri saat melakukan kegiatan supervisi ya, sehingga bisa mengajar dengan performa terbaik dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan ujung-ujungnya semuanya untuk berpihak kepada murid. Baik, Ibu Deis mengajar di mata pelajaran PAK ya, Pendidikan Agama Kristen ya. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan pertama saya, apa tujuan yang hendak dicapai oleh Ibu nantinya dalam pembelajaran? Ya, terima kasih Pak. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada pembelajaran 4 kami di kelas 2 yaitu peserta didik dapat menyebutkan bahwa tubuh adalah ciptaan Tuhan, dan yang kedua peserta didik dapat menyebutkan kegunaan anggota tubuh, dan yang ketiga peserta didik dapat menentukan contoh perbuatan untuk memelihara kebersihan tubuh atau kesehatan tubuh. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ya Bu ya? Iya. Dan ini pembelajaran di kelas 2 ya Bu ya? Iya. Oke, pembelajaran di kelas 2. Adapun tujuan tadi yang Ibu sampaikan yaitu peserta didik mampu menyebutkan tubuh adalah ciptaan Tuhan ya, kemudian mampu menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tubuh tersebut, dan yang ketiga bagaimana siswa dapat merawat bagian-bagian tubuh mereka sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya dari saya ya Bu ya, kira-kira apa area yang ingin dikembangkan atau fokus akan dikembangkan dalam pembelajaran Ibu nantinya? Ya Pak, dalam proses pembelajaran ini yang ingin atau fokus perilaku yang mau dikembangkan yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Artinya bahwa kita mengembangkan bagaimana siswa itu terlibat dalam proses pembelajaran. Semua peserta didik untuk terlibat. Seperti itu ya. Jadi untuk memfasilitasi peserta didik agar nanti semuanya terlibat pada saat pembelajaran. Iya, memberi peran bagi peserta didik. Sepertinya percakapan kita sangat menarik ya Bu ya. Dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan tentang rancangan pembelajarannya Bu ya. Kira-kira strategi, model, metode, dan media seperti apa yang nanti Ibu akan pergunakan di dalam kegiatan pembelajaran ini? Ya, untuk mencapai fokus perilaku tersebut dalam metode atau media yang digunakan, dalam metode itu ada diskusi. Di awal itu ada diskusi,
Dan yang kedua itu ada penugasan. Penugasannya. Ada juga nanti ada permainan games yang bergambar tentang anggota tubuh manusia, dan nanti anak-anak akan ikut semua terlibat dalam games tersebut, dan ketika mereka membuang dadu itu mereka akan menyebutkan apa kegunaan yang tampil di atas permukaan dadu tersebut. Kemudian media pembelajaran yang akan digunakan nanti di dalam pembelajaran? Mungkin dalam pembelajaran nanti ada LCD untuk digunakan LCD menampilkan ya. materi. Berarti ada laptop juga ya? Iya. Juga nanti ada lagu, YouTube, itu kan menurut saya itu termasuk media ya Pak. Iya. Untuk supaya anak-anak bisa mengikuti lagu sekaitan dengan pembelajaran tentang tubuh manusia. Mungkin nanti ini masuk ice breaking ya? Iya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya saya ya Bu ya. Kira-kira kapan kegiatan supervisinya akan dilakukan? Rencana nanti hari Senin tanggal 9 September 2024 di kelas 2A. Memang di situ 2A, jadwal ya. saya. Memang materinya memang sudah sampai di pelajaran 4. Berarti nanti kegiatannya akan dilakukan di hari Senin 9 September 2024 ya. Di kelas 2B ya. 2A. 2A ya. Oke. Pertanyaan terakhir saya Bu ya, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari percakapan yang telah kita lakukan saat ini? Iya, terima kasih Pak. Mungkin yang boleh saya dapatkan hari ini bahwa sebelum kita memulai pembelajaran kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Tentunya itu yang pertama itu modul ajar kita yang berisi bagaimana strategi, metode, dan model, bahkan persiapan-persiapan yang akan kita lakukan supaya fokus perilaku itu atau target yang kita targetkan boleh tercapai ya. dengan baik. Ya itu saja Pak. Seperti itu ya. Baik, percakapan kita sangat menarik sekali Bu ya. Sayang waktu hanya sebentar karena banyak kegiatan yang akan kita lakukan lagi, dan untuk mempersiapkan juga kegiatan supervisi pada hari-hari mendatang. Terima kasih Ibu Deis sudah Sama-sama Pak. membersamai saya dalam percakapan ini, dan nanti pada hari Senin tanggal 9 September 2024 ya, nanti saya berkunjung lagi ke kelas Ibu Deis ya saat melakukan kegiatan pembelajaran untuk supervisi. Oh ya, satu lagi ya Bu ya, hampir saya lupa. Nanti setelah kegiatan observasi ya, kita masih akan bincang-bincang bersama pada kegiatan atau percakapan pasca observasi, dan nanti juga ada PP saya yang akan bersama-sama dengan kita pada kegiatan tersebut di kegiatan pendampingan ke-5 nanti. Sekali lagi ya Bu ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah saya lakukan pada pagi hari ini bersama rekan saya Ibu Deis. Kita bertemu lagi pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi pada hari-hari berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Oke, coba berdiri dulu, kita menyanyi sambil goyang-goyang di belakang. Beda-beda.
yang lain. Masih ada yang sibuk sana sini. Ada telinganya toh? Telinganya untuk apa tadi kita katakan? Dengar. Kalau gitu dengarkan dulu guru ya. Oke? Bayangkan anak-anak ketika kita tidak mempunyai anggota tubuh, apa yang terjadi? Kita anggota tubuhnya. Bagaimana kalau tidak ada anggota tubuhnya? Tidak ada matanya. Tidak bisa, no? Dan hari ini kita akan belajar tentang tubuhku untuk berbuat baik. Apa? Coba ulang. Tubuhku untuk berbuat baik. Ya, tubuhku untuk berbuat baik. Nah, ada 3 tujuan yang anak-anak ingin capai di tujuan pembelajaran ini ya. Ada 3 ya. Nah, katakan bahwa peserta didik dapat menyebutkan bahwa tubuh adalah ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kegunaan anggota tubuh. Kalian dapat menyebutkan apa ini kegunaan anggota tubuh. Dan yang ketiga, dapat menentukan contoh perbuatan sebagai rasa syukur untuk merawat tubuh kita. Bagaimana kita merawat anggota tubuh kita? Bisa? Oke, itu ada tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Axel David. Yes, Betsy. Kalista. Hari ini kita mau belajar tentang tubuhku untuk berbuat. Coba diskusikan sama teman sebangkunya, diskusikan teman sebangkunya. Siapa yang menciptakan anggota tubuh kita? Ini adalah ciptakan di telepekta. Bukan nyangka, maka siapa? Tuhan. Kelompok ini siapa? Dan menciptakan anggota tubuh kita? Tuhan. Kelompoknya Betsy siapa? Kelompoknya Elsie siapa? Siapa yang? Oke, coba kita baca sama-sama. Apa kata firman Tuhan? Bagaimana kita harus menggunakan tubuh kita dengan baik. 1, 2, guru dulu ya. Nanti kalian ikuti. Ibrani pasal 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Anak-anak ulang, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Katakan tadi bahwa yang menciptakan anggota tubuh kita adalah siapa? Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk mata yang berguna, telinga yang berguna, kaki yang berguna. Nah, sekarang kita mau mengenal anggota tubuh kita dengan bermain. Mau bermain? Mau? Oke, nanti guru panggil satu-satu ya, sambil bermain sambil kita belajar juga apa kegunaan anggota tubuh itu. Oke, semangat? Oke, kita panggil mana Axel? Cara permainannya adalah, perhatikan ya, cara permainannya itu ketika dibuang dan muncul gambar anggota tubuh yang ada di atas permukaan, itu yang kita sebutkan kegunaannya dan sebutkan namanya. Oke? Bisa? Paham? Axel paham? Oke. Oke, gambar apa itu Axel? Jangan dibantu ya teman-teman. Gambar apa? Gunanya untuk apa? Kaki untuk berjalan. Oke, kita kasih aplaus untuk Axel. Oke, Amora maju ke depan. Paham ya? Petunjuknya. Gambar apa itu Amora? Coba kasih keras-keras. Gunanya untuk apa? Telinga untuk apa? Oke, good. Kita kasih aplaus. Juan. Oke, Juan. Lihat. Oke, telinga. Untuk apakah itu? Mendengar. Yakin untuk mendengar? Yakin. Oke, mendengarkan perbuatan yang baik. Oke.
lagi kegunaannya. Kalau tidak ada tangan, tidak bisa makan, tidak bisa belajar, tidak bisa. Intinya ini tangan semua berguna. Oke? Ini apa? Mata untuk apa? Melihat. Ya, melihat. Ini apa ini? Gambar apa ini? Otak untuk apa? Memikirkan sesuatu hal yang baik. Oke, sampai di sini paham penggunaan anggota tubuh kita? Paham? Coba, dulu mau tanya yang sebelah sana. Mulut untuk apa? Bicara. Kalau di sini telinga untuk apa? Dengar. Oke, kalau di sini otak untuk apa? Berpikir. Kalau kaki untuk apa? Berjalan. Oke, berarti anak-anak sudah paham tentang penggunaan anggota tubuh kita. Selanjutnya, karena Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh dengan lengkap, firman Tuhan juga katakan tadi, dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik. Dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik. Sebelum kita berbuat baik, menggunakan anggota tubuh kita, kita juga harus berbuat baik sendiri kepada anggota tubuh kita. Dengan cara apa kita berbuat baik kepada anggota tubuh kita? Hai. Bagaimana cara kita berbuat baik ke anggota tubuh kita? Caranya adalah merawat anggota tubuh kita. Oke. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang boleh memberikan kita anggota tubuh kita dengan lengkap, kita harus apa? Menjaga kebersihan tubuh. Apa lagi? Supaya apa? Apa yang kita lakukan supaya anggota tubuh kita berguna dengan baik? Untuk merawat anggota tubuh kita bagaimana? Apa-apa yang kita lakukan? Gosok gigi. Oke, gosok gigi. Apa lagi? Mandi. Apa lagi? Kalau dari rumah tadi makan apa? Makan makanan yang bergizi. Tidur tepat waktu. Artinya tidak begadang, tidak menonton sampai tengah malam, tapi harus tidur tepat waktu. Di sini selain tidur tepat waktu, mandi apa lagi untuk merawat anggota tubuh kita? Sikat gigi. Kemudian biasa kalau sikat gigi, padahal ya ketika sikat gigi mama di mesin kata. Oke, paham semua cara merawat anggota tubuh? Coba oke, paham sekali? Paham sekali atau tidak paham? Paham sekali? Oke, nanti dulu tanya Allah kembali ya. Sekarang kita mau berjanji kepada Tuhan untuk merawat anggota tubuh kita dengan cara membuat kartu janji. Nanti Bu Guru akan bagikan kartu janji. Ini ditempel pada kertas yang dibagikan Bu Guru sebagai janjinya bahwa anak-anak mau merawat anggota tubuhnya. Ini ya, ini dicocokkan mana gambar yang kita merawat tubuh kita, tempelkan di sini. Yang mana gambarnya? Oke, Ibu Guru akan bagi ke dalam kelompok bagi 4, nanti ini dibagikan ya. Oke, kelompok 1 Juan, Gino, Nando, dan Ken. Mana? Ini bawa ke sini yang ini. Kursi saja. Kelompok 2 Lin, Axel, David, terus Dian. Mana nih? Oke, pasang telinganya ya. Paham petunjuknya tadi? Paham? Ini kelompoknya Juan. Gunting bagus-bagus deh Juan. Kenapa yang gunting ya? Nanti lemnya ya menyusul. Lemnya. Nanti baru lembarannya terakhir ya. Iya, caranya tadi.
Sesuai kan lah. Aku dulu. Ada yang lem, ada yang gunting, ada yang cari mana anggota tubuh yang digunakan. Jangan harus aktif semua ya. Nanti dikasih lem, nanti dikasih. Ada semua yang nanti. Satu-satu orang ganti-gantian. Namanya kerja kelompok harus aktif semua ya. Kalau sudah rapikan mejanya, buang sampahnya. Tidak usah gunting-gunting lagi, buang. Tepuk fokus. Lihat di sini kalau fokus kembali duduk ke tempat duduknya. Sekarang karena anak-anak sudah mengerjakan ini sebagai kartu janjinya, ini akan dikumpul sama Bu Guru. Minggu depan baru kita kasih apresiasi, kita kasih nilai siapa yang tepat ya, siapa yang mengerjakan sesuai dengan tema kita, aku merawat tubuh. Tema kita, aku merawat tubuh, sebagai ungkapan syukur kepada siapa? Kepada siapa? Minggu depan kita akan belajar bagaimana menggunakan tubuh untuk berbuat baik. Kan sudah dirawat dengan baik-baik. Minggu depan kita akan belajar bagaimana menggunakan tangan kita, bagaimana menggunakan kaki kita, pokoknya semua anggota tubuh kita bagaimana kita gunakan dengan baik. Paham? Guru mau tanya ke hari ini. Ditanya, ada yang tidak suka dari pelajaran kita hari ini? Ada? Ada yang tidak suka? Iya. Semua suka? Suka. Ngerti? Oke, kita masuk bersama-sama dalam kesimpulan kita hari ini. Tubuh kita adalah ciptaan Tuhan sudah memberikan tubuh kita dengan lengkap, maka kita harus bersyukur dengan cara merawat. Dan minggu depan kita masuk bagaimana kita berbuat baik. Jadi anak-anak, minggu depan siapkan Alkitabnya, siapkan pulpennya, siapkan buku tulisnya. Kalau begitu saya mau berdiri dulu, kita menyanyi sekali lagi, baru kita berdoa, baru kita selesai. Saya mau menyanyi, baru kita berdoa. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada kegiatan pendampingan individu 5 ini, di mana kegiatan hari ini adalah praktik coaching pasca observasi yang telah dilakukan di kelas sebelumnya ya. Pada kali ini Pak Justinus berperan sebagai coach. Pak Justinus adalah cara guru penggerak angkatan 10 dan Ibu Dei selaku coachee. Baik, untuk memandu pelaksanaan proses coaching ini saya serahkan kepada Pak Justinus sebagai coach. Pada Pak Justinus saya persilakan. Baik, terima kasih Pak sudah membersamai kami pada kegiatan dialog pasca observasi hari ini. Ya, saya perkenalkan lagi, saya coach Justinus, CGP angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.
dan Bapak pengajar praktik kami, Bapak Agustinus Salu, dan Ibu Deis, Ibu guru yang sudah melakukan kegiatan supervisi kelas yang telah saya observasi. Dan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Pertanyaan pertama saya, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah dilakukan? Iya, kalau dikatakan bagaimana perasaannya, ini buat saya ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya karena kita sudah melakukan pra dan observasi, di mana di situ kita dapat mengetahui bahwa sebelum kita melakukan proses pembelajaran itu harus mempersiapkan diri bahkan proses pembelajaran yang akan kita sampaikan dalam kelas seperti modul ajar yang harus kita rancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu ya. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dikembangkan di dalam kelas dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan di dalam kelas? Iya, area pengembangan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran kepada semua peserta didik. Untuk mencapai hal itu, saya melakukan metode diskusi, penugasan, dan bermain game seperti bermain dadu yang diberikan kepada peserta didik untuk memberi peran semua peserta didik. Seperti itu ya. Jadi area yang dikembangkan yaitu memberi peran kepada semua peserta didik di dalam kelas dengan cara melakukan diskusi, kemudian penugasan, kemudian juga ada permainan games ya, dengan melempar dadu ya. Sejauh mana area pengembangan yang disampaikan tadi Bu sudah dilakukan pada saat pembelajaran? Kalau dikatakan sejauh mana Pak, bagi saya pribadi Pak, belum terlaksana secara maksimal. Belum maksimal ya. Kemudian seperti apa kendala-kendala yang dihadapi saat kegiatan pembelajaran tadi? Ya, kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran mungkin masih ada seperti masih ada peserta didik yang belum siap dalam proses pembelajaran. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena masih ada yang kurang siap, seperti belum membawa alat tulis seperti buku dan pensil. Juga kendala yang lain itu seperti masih ada anak-anak yang susah untuk dikontrol, keluar masuk kelas. Jadi kendala-kendala tadi yang dihadapi saat pembelajaran yaitu peserta didik ada yang belum siap di dalam pembelajaran ya. Kemudian manajemen kelas juga tadi masih ada beberapa murid yang susah dikontrol, keluar masuk kelas seperti itu ya. Mengapa itu bisa terjadi ya Bu ya? Mungkin kembali ke diri saya sendiri Pak. Kedepannya saya akan lebih menerapkan disiplin positif. Misalnya seperti kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati bersama itu, kita berikan edukasi kembali kepada anak-anak. Bukan tidak sekedar dibuat bersama atau kita pajang bersama, tetapi itu setiap saat kita ingatkan kepada peserta didik apa yang telah kita sepakati bersama, sehingga dalam proses pembelajaran atau manajemen kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi tadi kendala-kendala yang terjadi itu disebabkan masih kurangnya disiplin positif di dalam kelas ya. Kemudian juga mengenai kesepakatan kelas yang belum sepenuhnya diterapkan ya. Dan mungkin perlu ada edukasi yang lebih lagi kepada peserta didik agar kedepannya mereka lebih menerapkan lagi kesepakatan kelas yang telah disepakati ya. Baik, kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya secara pribadi akan membekali diri terlebih dahulu dan mungkin lebih menyesuaikan modul ajar dengan kebutuhan peserta didik. Begitu ya.
Jadi kembali lagi ibu sendiri akan memperbaiki diri dan mungkin akan memodifikasi atau menyesuaikan modul ajar sesuai dengan agar sesuai dengan peserta. kebutuhan murid ya. Nah, kira-kira kapan akan melakukan rencana perbaikan yang telah disebutkan? Lebih cepat lebih baik karena kan setiap hari kan kita masuk dalam kelas Pak. Jadi mungkin dari sekarang kita membenahi diri dan terus memodifikasi modul ajar yang akan kita pakai dalam kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan proses pembelajaran sebagaimana mestinya Pak. Jadi secepatnya Bu ya pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas ya. Oke, pertanyaan terakhir saya Bu ya. Apa kesimpulan Ibu mengenai pembelajaran yang telah dilakukan dari awal hingga selesai? Kesimpulan dari proses pembelajaran dari Iya. awal sampai akhir. Iya, kesimpulannya Pak bahwa dalam proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar kita menyampaikan materi, tetapi bagaimana kita melihat apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dengan metode-metode yang kita gunakan. Sejauh mana mereka memahami materi yang kita sampaikan, sebagaimana mereka merasakan kehadiran kita dalam kelas. Kelas ya. Kesimpulan yang telah Ibu sebutkan tadi bahwa dalam memberikan pembelajaran di kelas, kita bukan cuma memberi materi ya, tetapi bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Kemudian bagaimana kehadiran kita di dalam kelas bisa memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga mereka bisa belajar secara maksimal ya. Oke, baik. Dialog kita sangat luar biasa hari ini ya Bu ya. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Guru yang sudah bersama kita pada hari ini. Saya juga berterima kasih Pak juga sudah melakukan pemantauan pada kegiatan saya di sekolah. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan dan selamat siang. Hai, perkenalkan saya. Calon guru penggerak. Itu dola nule. Terlalu berangka kompetensi diri Ibu sendiri dalam rangka meningkatkan performa mengajar. Dampak yang dimaksud. Next, lanjut.